Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haryadi Triwahyu Putra, SMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Organisasi Pemasaran Non-Bisnis. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami yang berjudul Peran dalam Pelaksanaan Praktik Perjudian dan Mabuk-mabukan di Wilayah RW 5 Cibabat. Selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 2. Yang pertama, saya sendiri perkenalkan, nama saya Anissa Septi Rahayu dengan NIM belakang 148, Sofa Aulia Putri dengan NIM belakang 149, dan Sri Musrika Sari dengan NIM belakang 155. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang dihadapi. Yang pertama yaitu masalah berupa kerugian atau aktual potensi bagi individu, kelompok, atau masyarakat. Di sini permasalahan yang dihadapi yaitu terdapat sekelompok warga melakukan aktivitas ilegal yang merugikan, yaitu melakukan perjudian dan juga mabuk-mabukan sehingga meresahkan warga atau masyarakat RW 5 dan merugikan kelompok itu sendiri. Yang kedua yaitu perilaku. Penyebab dari perilaku tersebut adalah keinginan untuk mendapatkan uang secara instan sehingga menghalalkan segala cara, dan jalan terakhir yang mereka lakukan adalah dengan melakukan judi. Selain itu, penyebab mereka mabuk-mabukan adalah hanya untuk bersenang-senang belaka. Kemudian untuk lokasi dari kejadian tersebut, di sini lokasinya itu di RT 1 RW 5, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat. Kemudian untuk perkiraan lamanya perilaku terjadi, di sini perilaku terjadinya itu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Kemudian upaya yang telah dilakukan oleh pihak berwenang, jika ada, di sini upayanya yang telah dilakukan yaitu mendapatkan peringatan langsung dari RT dan RW setempat karena kejadian tersebut telah dilakukan cukup lama dan sudah mendapatkan laporan dari beberapa warga sekitar bahwa perilaku tersebut meresahkan. Kemudian di sini untuk periode pengamatan, kami melakukan pengamatan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu. Kemudian pihak yang diwawancarai, yang pertama pihak yang diwawancarai oleh kami yaitu Ketua RW 5 dan juga anggota Karang Taruna RW 5. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan wawancara. Untuk pembahasan wawancara yang pertama yaitu pembahasan wawancara dengan Ketua RW 5. Di sini beliau menuturkan bahwa fenomena tersebut telah terjadi cukup lama, yaitu sekitar 2 tahun terakhir. Lalu beliau mengatakan bahwa perilaku yang dilakukan oleh sekelompok warga tersebut banyak mengganggu dan meresahkan masyarakat atau warga sekitar, karena aktivitas tersebut sering dilakukan, yaitu merupakan aktivitas ilegal dan melanggar hukum. Kemudian juga kejadian mabuk-mabukan tersebut mengganggu warga sekitar. Tidak hanya itu, perbuatan itu juga dilakukan oleh mereka mencoreng nama baik RW 5. Beliau juga menuturkan bahwa ia telah menindaklanjuti hal tersebut dengan cara memberi peringatan, tetapi mereka masih saja melakukan hal tersebut. Aktivitas tersebut dilakukan pada malam hari sampai dini hari sehingga sering mengganggu warga yang sedang tidur, dan aktivitas tersebut dilakukan oleh mereka seolah-olah hanya untuk kesenangan belaka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan wawancara dengan anggota Karang Taruna RW 5. Di sini beliau mengatakan bahwa salah satu anggota Karang Taruna pernah diajak untuk berkumpul dan melakukan hal tersebut dengan alasan akan mendapatkan keuntungan yang besar dan bisa bersenang-senang. Tetapi ia menolak karena ia sadar bahwa aktivitas yang ditawarkannya itu merupakan aktivitas yang ilegal dan juga melanggar norma hukum. Baik, di sini terdapat lampiran dokumentasi foto, yaitu diantaranya dokumentasi mengenai lokasi kejadian atau rumah aktivitas yang terjadi. Yang kedua yaitu lokasi mengenai wawancara dengan Ketua RW 5 dan juga anggota Karang Taruna. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan alasan mengapa perilaku tersebut menjadi pilihan individu, kelompok, atau masyarakat. Yang pertama yaitu karena keadaan ekonomi, di mana mereka melakukan aktivitas tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka, khususnya mengenai orang-orang yang tidak bekerja tetapi sudah berkeluarga. Karena jika mereka memenangkan perjudian tersebut, mereka akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Setelah mereka mendapatkan keuntungan, mereka akan menjadi kecanduan dalam melakukan aktivitas tersebut, karena dengan begitu mereka menganggap bisa mendapatkan banyak uang dengan cara yang instan. Yang kedua yaitu mengenai kesenangan belaka. Mereka melakukan mabuk-mabukan untuk memenuhi hasrat pada diri mereka sendiri, karena mereka menganggap dengan melakukan aktivitas tersebut mereka akan senang dan puas telah melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Kemudian
kemudian karena jika satu kali mereka melakukan, mereka akan terus ingin melakukannya lagi. Baik, di sini terlampir hasil sebaran kuesioner kepada RW 5 yang terdiri dari email, nama, jenis kelamin, usia, pendidikan, dan juga pekerjaan. Di sini juga terlampir mengenai data responden dan juga hasil persentase yang terdiri dari nama, jenis kelamin, pendidikan, usia, dan juga pekerjaan. Baik, di sini juga terlampir jawaban responden tentang praktik perjudian yang terdiri dari 7 item pernyataan. Baik, selanjutnya di sini juga terlampir mengenai jawaban responden tentang praktik permabukan yang terdiri dari 7 item pernyataan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil data yang diperoleh. Terlihat dalam tabel hasil data responden, setiap item pernyataan rata-rata mendapatkan skor 4, maka dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan yang telah diberikan dan juga diisi, responden rata-rata menjawab setuju jika item-item pernyataan yang diberikan oleh kami mengenai praktik perjudian dan juga memabukkan disetujui oleh masyarakat RW 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Sofa Aulia Putri dengan NIM akhir 1149 akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Di sini selanjutnya akan membahas tentang kegunaan, halayak, dan tujuan. Yang pertama ada tujuan kampanye. Tujuan yang pertama yaitu memberi penyuluhan tentang bahayanya praktik perjudian dan mabuk-mabukan yang sering terjadi di RW 5. Selanjutnya, memberi pengetahuan tentang bahayanya mengonsumsi miras atau minuman keras. Yang ketiga, menyadarkan masyarakat bahwa aktivitas yang mereka lakukan merupakan perbuatan ilegal dan berdosa. Lalu selanjutnya ada target audiens. Target audiensnya yaitu warga sekitar RW 5 yang sering melakukan aktivitas tersebut. Lalu selanjutnya target audiensnya itu ada remaja dan orang dewasa. Lalu selanjutnya ada behavior objektif, yaitu untuk menyadarkan masyarakat bahwa aktivitas tersebut ilegal dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Lalu selanjutnya ada knowledge objektif, yaitu memberi pengetahuan tentang bahayanya jika sudah kecanduan berjudi dan mabuk-mabukan. Lalu selanjutnya ada belief objektif, yaitu keyakinan bahwa secara langsung aktivitas tersebut itu merugikan diri sendiri dan mencoreng nama baik wilayah dan daerah RW 05. Baik, selanjutnya ada tujuan dan sasaran. Di sini yaitu perilaku yang diinginkannya yaitu menghentikan aktivitas praktik perjudian dan mabuk-mabukan. Lalu ada perilaku bersaingnya yaitu sekelompok orang tetap saja melakukan aktivitas perjudian dan mabuk-mabukan. Selanjutnya manfaat yang dipersepsikan dari perilaku yang diinginkan yaitu hal ini membuat mereka terhindar dari pelanggaran hukum dan dosa. Perilaku bersaingnya mereka tetap melakukan aktivitas tersebut tanpa memperdulikan akibat yang akan mereka dapatkan. Lalu manfaat lain yang dirasakannya dari perilaku yang diinginkannya itu hal ini membuat sekitar menjadi nyaman, aman, dan tentram. Lalu perilaku bersaingnya yaitu perilaku tersebut yang masih mereka lakukan terus meresahkan warga sekitar. Lalu hambatan atau biaya yang dipersepsikan, perilaku yang diinginkannya, hal ini membuat mereka sadar bahwa aktivitas yang mereka lakukan membuat mereka rugi besar secara materi. Perilaku bersaingnya yaitu mereka tidak memperdulikan uang yang telah mereka habiskan secara cuma-cuma karena yang mereka inginkan hanyalah mendapatkan keuntungan dan kepuasan sendiri. Lalu persepsi manfaat atau biaya lain yang dirasakan, perilaku yang diinginkannya itu pemberian penyuluhan akan bahayanya praktik perjudian dan mabuk-mabukan. Perilaku bersaingnya yaitu mereka bisa terjerat hukum jika mereka masih melakukan aktivitas tersebut. Baik, selanjutnya ada pendekatan taktik aktivitas perjudian dan mabuk-mabukan. Perilaku bersaingnya yaitu mengurangi manfaat. Perilaku yang diinginkannya yaitu pada meningkatkan manfaat yaitu terdapat taktik A, dapat mengajak masyarakat untuk sama-sama mencegah perbuatan perjudian dan mabuk-mabukan di RW 05. Lalu mengurangi manfaat pada perilaku yang diinginkan yang mengurangi biaya atau hambatan. Di taktik B ada biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kampanye dan penyuluhan. Lalu pada perilaku bersaing meningkatnya biaya atau hambatan, pada perilaku yang diinginkan meningkatkan manfaat ada taktik C,
yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kampanye dan penyuluhan yang nantinya akan memberikan manfaat bagi masyarakat RW 05. Lalu selanjutnya ada perilaku bersaing meningkatnya biaya hambatan perilaku yang diinginkan, mengurangi biaya atau hambatan pada taktik D, ada biaya-biaya untuk kampanye dan penyuluhan di masyarakat RW 05. Lalu selanjutnya ada 3 tingkatan produk, kampanye dan penyuluhan aktivitas perjudian dan mabuk-mabukan. Yang pertama ada produk inti atau manfaat. Yang pertama ada mengurangi stres, dapat terhindar dari perilaku yang tidak menyenangkan, dapat mengurangi beban pikiran dan tenaga, dapat membebaskan mereka dari tindakan kriminal dan jeratan hukum yang berlaku. Produk aktualnya atau perilaku, rajin mengikuti kampanye dan penyuluhan tentang dampak negatif dari perbuatan judi dan mabuk-mabukan. Yaitu selanjutnya produk tambahannya objek dan layanan atau tangibles, yaitu kampanye dan penyuluhan masyarakat khususnya di RW 05 Cibabat. Lalu produk inti selanjutnya atau manfaat selanjutnya yaitu terhindar dari perbuatan dosa dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Produk aktual atau perilakunya yaitu rajin beribadah dan mendekatkan diri pada Tuhan. Lalu produk tambahan objek dan layanan atau tangiblesnya itu mengadakan pengajian di masjid terdekat setiap minggu. Lalu selanjutnya produk inti selanjutnya ada menyelamatkan kehidupan seseorang. Produk aktual atau perilakunya yaitu mengajak masyarakat yang masih melakukan judi dan mabuk agar bisa mereka cepat meninggalkan aktivitas tersebut. Lalu selanjutnya ada produk tambahan objek dan layanan tangiblesnya yaitu mengadakan kampanye dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kampanye gerakan membasmi perjudian dan mabuk-mabukan. Lalu selanjutnya dari 3 tingkatan produk kampanye yang tadi itu, keputusan yang dibutuhkan pada setiap tingkatannya yaitu yang pertama ada tingkat 1, manfaat yang harus dirasakan oleh masyarakat yaitu tentang pentingnya menjauhi judi dan mabuk-mabukan agar mereka dapat merasakan bahwa perbuatan tersebut itu sangat merugikan. Selain itu, manfaat yang dirasakan dari kampanye ini yaitu dapat mengajak masyarakat agar terhindar dari perbuatan tersebut dan untuk sekelompok orang yang telah melakukan agar mereka itu sadar bahwa perjudian dan mabuk-mabukan itu sangat tidak baik. Selain itu, jika sekelompok orang tersebut mengikuti kampanye, mereka akan sadar dari manfaat mereka menjauhi perbuatan itu, dapat mengurangi stres, dapat terhindar dari perilaku yang tidak menyenangkan, dan dapat mengurangi beban pikiran dan tenaga, dan juga dapat membebaskan mereka dari tindak kriminal dan jeratan hukum yang berlaku. Lalu juga terhindar dari perbuatan dosa dan perbuatan yang dilarang oleh agama dan menyelamatkan kehidupan seseorang. Baik, yang selanjutnya ada tingkat 2. Dengan diadakannya kampanye dan penyuluhan dapat memberikan kesadaran bagi mereka tentang bahayanya melakukan aktivitas perjudian dan mabuk-mabukan. Dengan lebih mendekatkan diri pada Tuhan, akan membuat mereka sadar dan terlepas dari aktivitas tersebut. Bisa banyak hal yang dilakukan seperti rajin beribadah dan mendekatkan diri pada Tuhan, dan mengajak mereka yang masih melakukan untuk segera menghentikannya. Lalu selanjutnya yang terakhir ada tingkat 3. Dari tingkat ini, keputusan elemen dan layanan tentang apa yang seharusnya dilakukan yaitu yang pertama ada mengadakan kampanye dan penyuluhan. Lalu yang kedua ada mengadakan pengajian di masjid terdekat setiap minggu agar mereka itu sering mendekatkan diri pada Tuhan. Lalu yang terakhir ada mengadakan kampanye dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam kampanye gerakan membasmi perjudian dan mabuk-mabukan. Baik, selanjutnya ada biaya moneter dan non moneter. Di sini yang pertama ada biaya moneternya terlebih dahulu. Yang pertama ada banner, jumlahnya 1, ukurannya 1,5 meter dikali 500 cm yaitu dengan harga 35.000. Lalu yang kedua ada bensin yaitu sejumlah 2 liter dan harga 10.000 rupiah per liter, jadi 20.000. Lalu selanjutnya ada merchandise untuk Pak RW-nya yaitu 1 box dengan harga 30.000. Lalu selanjutnya ada tali rafia sebanyak 3 meter dengan harga kuantitinya 3.000 dengan jumlah harga yaitu 9.000.
Lalu selanjutnya ada poster, jumlahnya 20 pieces, dengan harga kuantitinya 1000, jumlahnya jadi 20.000. Lalu selanjutnya ada merchandise untuk Karang Taruna, jumlahnya 1 box dengan harga 30.000, jumlahnya 30.000, jadi total biaya moneter yang dikeluarkan pada kegiatan ini adalah Rp144.000. Lalu selanjutnya ada biaya non moneter. Berikut biaya non moneter yang dikeluarkan dalam kegiatan ini, yaitu kelompok kami itu harus mencari daerah objek yang bisa dijadikan penelitian dalam kegiatan ini. Lalu setelah mendapatkan objek penelitian itu, kelompok kami itu harus mencari narasumber yang bisa dimintai keterangan informasi seputar fenomena yang terjadi. Setelah itu, kami membuat rencana kampanye atau penelitian ini untuk mencegah terjadinya fenomena yang telah terjadi di wilayah RW 05 ini. Dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa biaya non moneter yang dikeluarkan itu berupa tenaga, pikiran, dan waktu dalam menjalankan penelitian ini. Baik, yang selanjutnya ada ringkasan kampanye. Yang pertama ada pesan utama. Pesan utamanya yaitu pencegahan terjadinya aktivitas praktik perjudian dan mabuk-mabukan. Lalu selanjutnya ada sasaran pemirsa atau target audiensnya, yaitu sekelompok orang atau warga RW 05 yang tidak melakukan perjudian dan mabuk-mabukan. Meskipun mereka mungkin telah mencobanya di masa lalu dan mengetahui akibatnya, akan tetapi mereka itu rentan untuk melakukan perjudian dan mabuk-mabukan, karena memiliki teman atau anggota keluarga yang melakukannya juga. Mereka mengetahui banyak fakta tentang konsekuensi dari melakukan si perjudian dan mabuk-mabukan tersebut. Mereka telah terpapar pada sisi kesehatan dan mental, bahkan mungkin mereka pernah melihat orang yang berada di lingkungan mereka, keluarganya diasingkan, atau orang yang melakukannya juga mendapat hukuman. Lalu juga ada barang berharga habis terjual untuk mengikuti hasrat pribadi untuk melakukan perjudian dan membeli minuman keras. Masalahnya, mereka tidak percaya itu akan terjadi pada mereka. Mereka tidak terlalu percaya bahwa mereka akan ketagihan. Mereka pun telah melanggar bahwa mabuk-mabukan adalah penghilang stres yang hebat, dan jika memenangkan perjudian bisa mendapatkan uang yang banyak dan cepat secara instan. Sekian pemaparan dari saya. Pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mustika Sari dengan NIM belakang 155. Di sini saya akan membahas mengenai ringkasan kampanye tujuan komunikasi. Mengetahui kecanduan itu nyata dan mungkin terjadi. Untuk dipercayai, penyakit yang berhubungan dengan alkohol itu merusak dan mengganggu. Jika Anda meninggal karena perjudian dan mabuk-mabukan, suatu saat nanti keluarga akan menanggung malu dan diasingkan. Hal yang harus dilakukan, menolak ajakan teman yang akan melakukan perjudian dan mabuk-mabukan. Manfaat untuk dijanjikan, kita akan memiliki hidup yang tenang, tentram, lebih sehat, bebas dari kecanduan mabuk-mabukan dan perjudian. Support to promise. Yang pertama, kisah nyata dari sekelompok orang atau warga RW 05 yang pernah mencoba minuman keras dan melakukan perjudian. Lalu yang kedua, kisah kehilangan harta benda yang dipakai untuk melakukan perjudian. Pembukaannya, mendengarkan radio, menonton televisi, menjelajah internet, dan berbicara dengan teman. Penentuan posisi sekelompok orang warga RW 05 yang melakukan aktivitas mabuk-mabukan mempertaruhkan kesehatan dan mental mereka, melukai masa depan keluarga mereka. Pendekatan kedua mungkin menggunakan sesi curah pendapat kreatif, praktik umum di perusahaan komunikasi pemasaran dan periklanan. Metode ketiga menggunakan kerangka kerja deduktif formal untuk menghilangkan pesan iklan. Lalu di sini ada saluran distribusi praktik perjudian dan mabuk-mabukan. Yang pertama, Unjani berfokus pada pencegahan praktik perjudian dan mabuk-mabukan di wilayah RW 05.
Lalu yang kedua, Unjani mendapat informasi serta bantuan dari Ketua RW 05 dalam kegiatan ini. Yang ketiga, Unjani dan Ketua RW 05 mengadakan penyuluhan pencegahan serta mengajak Karang Taruna dalam melakukan kegiatan ini. Lalu yang terakhir, Unjani, Ketua RW, dan Karang Taruna bekerja sama mengadakan penyuluhan pencegahan kepada masyarakat RW 05. Iklan, media berbayar, dan pengumuman layanan publik tak terbayar. Yang pertama, siaran menggunakan internet, iklan banner pada Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Yang kedua, cetak poster dan banner. Yang ketiga, direct mail menggunakan internet atau website. Yang terakhir, luar ruangan atau luar rumah di sekitar lokasi tempat kejadian di RW 05 di sekitaran rumah warga. Hubungan masyarakat memasang iklan tersebut di media sosial seperti Snapgram, story Facebook, dan postingan WhatsApp. Acara khusus penyuluhan, bahan cetak banner dan poster, barang promosi khusus, minuman berenergi seperti Pocari Sweat, penjualan pribadi, pertemuan tatap muka, presentasi, dan seminar. Kesimpulannya, praktik yang dilakukan oleh masyarakat RW 05 sangat merugikan dan berdampak negatif bagi banyak orang. Oleh karena itu, kami sebagai kelompok yang akan menyelenggarakan kampanye dan penyuluhan dengan berbagai pertimbangan akan menghasilkan dan memberikan manfaat bagi mereka, serta menyadarkan mereka bahwa perbuatan tersebut sangat merugikan dan merupakan tindakan kriminal. Kelompok kami mengadakan kampanye dengan berbagai hal yang dilakukan seperti membuat taktik, menentukan 3 tingkatan produk, menentukan apa saja biaya moneter dan non-moneternya, melakukan akses pemasaran sosial, serta melakukan ringkasan kampanye posisi yang nantinya akan berguna bagi pelaksanaan penyelenggaraan kampanye dan penyuluhan ini. Saran dari kelompok kami, penyelenggaraan dan pelaksanaan kampanye penyuluhan ini seharusnya dapat memberikan motivasi dan arahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat RW 05. Mereka dapat segera meninggalkan aktivitas perjudian dan mabuk-mabukan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Fakultas FEB, Prodi Manajemen, sedang melakukan penelitian mengenai fenomena sosial. Di sini saya sedang berbicara dengan Bapak siapa? Pak Elvi. Boleh saya tahu fenomena apa yang telah terjadi di RW 05? Ada sekelompok orang yang melakukan perbuatan ilegal yang merugikan, yaitu seperti perjudian, mabuk-mabukan yang meresahkan masyarakat RW 05. Dan sudah berapa lama fenomena ini telah terjadi? Ia telah terjadi kurang lebih 2 tahun berakhir. Apa perilaku yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut meresahkan dan mengganggu masyarakat? Telah mengganggu
masyarakat setempat karena perbuatan orang tersebut aktivitas ilegal dan melanggar hukum. Perbuatan tersebut mencoreng nama baik RW 05. Apakah Bapak telah memberikan hukuman atau sanksi terhadap sekelompok orang tersebut? Sudah diberikan suatu peringatan, tapi masih tetap dia melakukan saja. Lalu, kapan aktivitas tersebut dilakukan? Pada malam hari sampai dini hari, sehingga mengganggu masyarakat yang sedang tidur. Dan apa alasan mereka untuk melakukan aktivitas tersebut? Hanya untuk kesenangan belaka. Perkenalkan, nama saya Sofalia Putri dan rekan saya Anissa Septian Ayu. Kami dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini kami sedang melakukan penelitian di daerah RW 05. Nah, kebetulan sebelumnya kami sudah ke Pak RW untuk wawancara mengenai fenomena yang terjadi di daerah RT 1. Mungkin Asli juga udah tahu ya, udah tahu mungkin ya fenomenanya seperti apa, dan mungkin tanggapan sedikit dari AA gimana mengenai fenomena yang terjadi itu. Tanggapannya sih bisa Pak RW pengurus warga di sini bisa mengurangi hal-hal tersebut. Pak RW juga ya? Mungkin seperti bisa diajak bicara baik-baik dengan orang yang melakukan seperti itu. Lalu apakah pernah gitu sebagai AA pemuda di sini itu kayak pernah nggak sih diajakin gitu atau gimana gitu sama mereka? Kalau untuk saya sih belum pernah, tapi kalau orang yang lain sih pasti ada diajak. Tapi kalau soal diajak itu gimana ya? Gimana orangnya? Gimana orangnya?